Para pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami di podcast Gema, yaitu Gerakan Moderasi Beragama, podcast for everyone dari Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Dan pada sore hari ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu Bapak Pendeta Deriu Gelut STH. Oke, mungkin untuk podcast pada sore hari ini, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta. Ya, terima kasih karena telah datang menghadiri undangan kami di Kementerian Agama untuk podcast pada sore hari ini, dan tentunya para pendengar dimanapun Anda berada. Dan pada sore ini kami mengundang Bapak Pendeta di tempat ini sebagai Ketua Bamaknas, Bapak ya. Iya. Sambas. Bamaknas itu berarti kepanjangannya dari Badan Musyawarah Antar Gereja-Gereja Nasional. Antar Gereja-Gereja Nasional Kabupaten Sambas ya. Iya. Baik. Untuk dapat lebih mengenal tentang apa itu Bamaknas, mungkin kita sedikit mendengar tentang profil Bapak Pendeta Deriu. Mungkin bisa ceritakan Pak secara singkat asalnya dari mana dan pelayanannya di Sambas sudah berapa lama, dan secara singkat aja. Kita masuk ke Bamaknas ya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Saya di Sambas ini sudah mencapai 38 tahun Pak. 38 tahun. Sebagai dosen di STT Bukit Jetun sejak tahun 90 sampai sekarang ini. Ya. Udah lama sekali. Ya. Saya masih SMA Pak, tahun 90. Oh ya gitu. Masih SMP. Ya, silakan Pak. Ya, pada tahun 2019 kemarin saya dipilih sebagai Ketua Bamaknas Kabupaten Sambas. Ya. Sampai tahun 2025 awal. Gitu, Bamaknas ini adalah singkatan dari Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional di Kabupaten Sambas. Memiliki visi dan misi. Visi dari Bamaknas ini adalah untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan antar umat Kristiani yang ada di Kabupaten Sambas ini. Nah, itulah visi dan misi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pasti itu bingkai NKRI ya Bapak? Iya, pasti. Nggak bisa ditawar-tawar itu. Oh, nggak bisa, itu harga mati itu Pak. Oke, baik. Sedangkan misi adalah memperjuangkan kesatuan dan kesatuan umat Kristen yang ada di Kabupaten Sambas, itu salah satu misi. Yang kedua, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan umat Kristen yang ada di Kabupaten Sambas. Ya. Yang ketiga, memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan umat Kristen yang ada di Kabupaten Sambas ini, Pak. Yang keempat, menyelenggarakan pertemuan Badan Musyawarah Antar Gereja-Gereja Kristen yang ada di Kabupaten Sambas. Iya. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan atau disebut riset dan studi serta kajian terhadap permasalahan yang sedang dihadapi umat Kristen yang ada di Kabupaten Sambas. Ada risetnya juga Pak ya? Ada, nanti kita adakan penelitian dan ke lapangan. Yang keenam, menyelenggarakan pertemuan rutin para pimpinan gereja-gereja Kristen yang ada di Sambas. Jadi misi kita ada 6. Ada di 6 situ, ya? Itulah yang kita lakukan untuk di Bamaknas. Yang berikutnya, Bamaknas ini mengadakan satu rapat koordinasi bersama pimpinan lembaga organisasi Kristen yang ada di Sambas 1 bulan sekali sampai 6 bulan sekali kita adakan pertemuan. Itu akan itu salah satu programnya Pak. Ya. Yang kedua, membuat program. Jadi Bamaknas ini kita harus membuat program masing-masing saksi untuk meningkatkan visi dan tujuan Bamaknas itu sendiri. Yang ketiga, membangun gedung pertemuan. Itu rencana ke depan. Bamaknas bersama organisasi Kristen yang ada di Kabupaten Sambas ini membangun sekretariat lembaga antara ras gereja di Kabupaten Sambas ini. Ini perkumpulan dari Bamaknas, salah satu programnya. Yang keempat, kegiatan-kegiatan organisasi Kristen di Kabupaten Sambas ini bagaimana untuk mencari lokasi
dan sekaligus mencari sumber dana untuk kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di Kemusama ini. Ya. Ini salah satu yang kita perjuangkan untuk di Bamaknas. Ya. Bamaknas adalah wadah pertemuan, berkomunikasi dan saling berbagi antar umat Kristen yang ada di setiap daerah sampai kepada tingkat provinsi demi menghadapi tantangan gereja yang merupakan representasi multiteknik dan multikultur ya keagamaan, keyakinan keagamaan ya, khusus di umat Kristen. Maka kerukunan dan toleransi sesama warga atau sesama organisasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berumat yang ada di Kemusama ini. Bukan antar gereja juga, antar bukan gereja. Antar gereja saja, tetapi antar organisasi. Antar organisasi gereja, betul. Okay. Ya. Dan termasuk kita ini sebagai bangsa dan bernegara, itu Republik Indonesia ini. Bagi bangsa Indonesia, kerukunan ini adalah suatu umat yang menjadi masyarakat mutlak harus dihargai dan diwujudkan setiap ya stabilitas ketahanan nasional bagi bangsa kita Indonesia ini. Ini penting sekali Pak untuk Bamaknas. Jadi itu salah satu fungsinya. Tadi kalau kita dengar visi misi itu tentu itu kondisi ideal ya. Betul. Kondisi ideal tentang apa yang menjadi acuan referensi dari Bamaknas itu sendiri. Benar. Kalau secara konkret Pak di lapangan, bagaimana idealisme dari visi misi itu menemui tantangannya Pak di lapangan? Atau mungkin sebelum ke tantangan, apa-apa kira-kira peran Bamaknas yang sudah berjalan dulu dan kemudian dari itu adakah sesuatu pengkonkretan dari sebuah ideal itu yang menemui tantangannya seperti itu. Tapi bisa Bapak mungkin sebutkan apa saja sih peran Bamaknas ya di Sampas ini yang sudah dijalankan ya, seperti itu. Kalau kita selama ini sudah kita mulai merealisasikan organisasi ini, pendekatan dulu dengan organisasi dan itu kita sudah mulai melangkah dalam hal kegiatan-kegiatan rutinitas di Bamakdi, salah satu yang dalam sini kesenian, keterampilan termasuk dalam hal ketahanan pangan Pak, seperti peternakan, perikanan, pertanian ini ya. Kita sudah mulai. Jadi nggak melulu rohani itu nggak melulu kegiatan ini ya, kegiatan-kegiatan bukan hanya kegiatan rohani saja gitu ya, tapi ada juga pemberdayaan seperti keterampilan ada, betul. Ya, untuk menciptakan kreatif ya Pak, ya ekonomi kreatif namanya Pak. Tadi kita telah mendengar visi misinya begitu baik, ideal tentang Bamaknas, pemberdayaan. Saya dengar tadi ada tentang pemberdayaan juga ya Pak. Betul. Sehingga dari titik ideal itu yang ingin mungkin saya menggali lebih jauh adalah kira-kira peran Bamaknas itu dalam situasi konkret, peran-peran apa saja yang telah dilakukan oleh Bamaknas dan ketika berperan apakah ada tantangan-tantangan tertentu. Tapi mungkin Pak Dariu bisa menjelaskan dari segi peran apa saja dulu itu ya, sehingga nanti kita mendengar lebih jauh apa saja yang telah dilakukan konkretnya di hadapan yang ideal itu dan bagaimana tantangannya seperti itu. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Kita sudah mulai melaksanakan secara konkret kegiatan Bamaknas ini pada tahun 2022 ya, 2000 tentang COVID itu yang 20, awal itu 20 kita sudah ya, 2020. Kita sudah melakukan mensolidasi tentang bantuan COVID Pak ya, untuk dari kita Bamaknas sudah mencapai berapa persen ya waktu itu. Dan setelah itu kita mulai melangkah untuk mengadakan kegiatan seperti bidang kegiatan ekonomi kreatif. Yang COVID itu bantuannya bansos Pak? Bansos ya, dari bansos ya. Untuk gereja-gereja ya? Iya benar, kita sudah bantu setiap gereja yang bagus sekali ya. Itu luar biasa. Kita bisa membantukan bagi jemaat kita. 2020 silam ya, ya awal COVID. Iya betul.
Setelah itu kita mulai melangkah lagi untuk menciptakan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Iya, untuk semua ya ke depan bagi organisasi. Kita sudah mulai dari Bamak ya, kita lakukan bersama dengan yayasan yang kita ciptakan kemarin. Ada kerjasama. Kerjasama dengan yayasan yang sudah kita buat, dan beberapa organisasi seperti MUKI, API dan PGPI itu. Ini kolaborasi Pak ya? Iya betul. Jadi kita sudah melangkah mulai membuat satu proyek yang di Aruk ya. Sudah kita kerajinan bangun tangan. Kerajinan tangan ya, kita laksanakan dulu di Sajingan. Tujuannya apa Pak kalau kerajinan tangan itu oleh Bamaknas itu sendiri? Salah satunya ya dalam bahan-bahan baku ya, yang kita buat itu. Seperti anyaman dan sebagainya. Dan lagi bidang perikanan sudah kita buat Pak. Jadi kita bukan membina salah hal rohani, tapi dalam bidang ketahanan pangan harus kita ciptakan juga. Jadi bisa juga ya peran Bamaknas. Bisa. Nggak melulu bidang rohani kita. Kerohanian, Jadi, bisa juga pemberdayaan ekonomi kreatif. Benar. Jadi kita itulah yang tujuan kita dalam. Jadi para pendengar dimanapun Anda berada, ya Bamaknas tidak hanya berperan di kerohanian saja, tetapi juga ekonomi kreatif. Itu luar biasa Pak, karena dia lebih menyentuh yang konkret, bukan lebih menyentuh seolah-olah yang ibadah tidak menyentuh. Maksud saya adalah itu wujud nyata, satu di antara program wujud nyata ketika ekonomi kreatif itu juga diperankan oleh Bamaknas untuk memfasilitasi itu tadi Pak ya? Benar. Begitu. Termasuk perikanan Pak ya? Betul, perikanan. Itu sudah jalan. Nah ke depan kita akan mulai menciptakan tentang organik Pak. Karena organik ini pertanian ini Pak? Iya, untuk pertanian. Ini kita sudah bukan mulai hanya kreativitas kerajinan tangan, perikanan, tapi juga organik itu masuk pertanian ya? Betul. Itu mendukung ekonomi kreatif juga itu ekonomi Pak. kreatif. Untuk meningkatkan ekonomi umat Kristen ya. Iya, karena di gereja juga ada sebetulnya ya. Ada. Pemberdayaan ekonomi itu juga ada program gereja. Malah berarti Bamaknas ini memperkuat ya. Betul. Memperkuat sebagai mitra gitu ya. Iya, mitra dengan organisasi, dengan pemerintah gitu ya. Itu bagus juga. Jadi tidak melulu kita ibadah. Tentu ada juga ya pertemuan-pertemuan. Itu pasti ada pertemuan 3 bulan sekali. Ya, nanti kita akan buatkan program lanjut gitu ya untuk Bamaknas ke depan. Semoga bergema lebih lanjut sesuai dengan podcast kita Pak. Betul. Tapi yang menarik bagi saya tadi itu adalah bahwa orang mengira bukan lembaga, tapi organisasi keagamaan biasanya kan lebih kental dengan kerohanian ibadah. Ternyata ada aspek-aspek ekonomi kreatif, pertanian, pupuk organik juga. Organik. Oke. Satu lagi Pak, ada satu lagi yang saya dengar tadi, misi itu tentang tetapi sebetulnya saya dengar tadi tentang gedung sekretariat ya. Iya. Tapi sebelum itu kira-kira ketika di dalam ekonomi kreatif itu progresnya atau tantangannya gimana Pak? Bisa diceritakan kira-kira? Kalau tantangan ini selama ini kita mungkin kurang kerjasamanya ya, yang itu perlu kita gerakkan lagi. Ditingkatkan lagi kolaborasinya. Iya, betul. Termasuk ya cara. Misalnya secara spesifik kerajinan tangan lah kita ambil itu ada salah satunya. Ya mungkin dana yang masih kita butuhkan. Ada persoalan dana. Ya, sumber dana. Ya. Memang. Tapi kita tetap kita harus berjuang Pak untuk kerjasama kolaborasi dengan pemerintah. Iya. Ya. Kalau pemerintah harus dukung juga. Ya, karena kan perlu dana juga orang ini ya untuk kerajinan tangan misalnya ya. Betul, ya. Termasuk organik. Ya, organik itu salah satunya pertanian itu Pak. Itu dana. Nanti kita tetap, hampir semua aspek memang betul. Dana ya. Ya. Tapi kira-kira tindakan dari Bamaknas sendiri ke depannya untuk persoalan dana ini sebagai satu tantangan, ada kiat-kiat nggak seperti apa? Rencananya lah seperti apa gitu. Tadi saya punya kolaboratif apa tadi? Kolaborasi yang ke depan itu tentunya kerjasama dengan pemerintah Pak, dengan organisasi pemerintah, terus dengan pengusaha-pengusaha Kristen untuk membantu ini. Ya kita kerja keras salah ini Pak.
Iya, ya. Semoga mereka juga bisa tahu bahwa Bamaknas ini ya sangat kerjasama dengan pemerintah, dengan daerah. Karena itu juga visi-misinya Misi ya. ya. Oke, jadi ya memang tantangan terbesar akhirnya anggaran ya, atau dana. Tapi kalau semangat kesatuan persatuan sendiri, Bapak untuk sementara ini untuk semangat kerjasama cukup bagus, cukup bagus ya. Walaupun ada sebagian kecil yang belum bisa untuk bergabung, tapi kita tetap berharap mereka bisa bergabung. Ya. Karena kolaboratif tadi. Betul. Itu ya. Karena memang ketika masuk dalam ekonomi kreatif, pasti dia harus ada kerjasama semua pihak ya. Betul. Ya, karena saya di Kemenak, khususnya juga di penyelenggara Kristen, kan kita kan membantu gereja ya. Iya. Sama-sama membantu gereja. Organisasi itu justru memperkuat juga gereja itu sendiri. Betul. Sehingga memang kalau kita lihat kemandirian sebuah organisasi soal pendanaan itu mesti dipikirkan lebih jauh. Iya. Karena kalau disebut mandiri berarti kan jangka panjangnya jangka panjang, betul. Ketersediaan dana yang keberlangsungannya ada sumber terus-menerus ya. Harus begitu. Oh, gitu. Jadi anggaran itu ketika nanti ada semacam support anggaran itu, kalau soal kemandirian itu artinya ekonomi kreatif itu konsekuensinya akan terus-menerus, Pak. Akan didukung, dan menghasilkan. Betul. Dari itu nanti baru bisa mengembangkan organisasi ini, Pak. Termasuk tadi organik ya. Iya, organik, pertanian. Itu, Pak, ya, perikanan, itu, peternakan pun kita ke depan harus kita perjuangkan. Iya, iya. Karena ini salah satu sumber dana untuk mendukung organisasi yang ada sama ini. Jadi nggak melulu tergantung konsumtif ya. Betul. Oh, bagus sekali Pak, karena ada pemikiran untuk kemandirian itu tadi. Betul ya. Kita ciptakan sumber daya manusia mandiri. Iya. Wah, mantap sekali. Mudah-mudahan ke depannya itu kemandirian itu tentu proses Pak ya. Betul. Nggak mudah memang. Semoga ke depan lebih baik lagi lah. Iya. Karena itulah peran organisasi keagamaan. Dan memang kita di Kementerian Agama sebagai penyelenggara Kristen juga melihat rekan kerja. Jadi organisasi keagamaan itu sebagai mitra ya. Betul. Mitra kerja sehingga kita saling mendukung tadi dengan pemerintah. Oleh karena itu kita memang penting sekali untuk terus-menerus keberlangsungan sebuah kerjasama yang terus-menerus. Benar. Artinya Bapak mau mengatakan bahwa Bamaknas ini ke depannya akan terus-menerus juga menjalin kerjasama kolaboratif. Betul. Kayak gitu ya? Iya. Karena kita sudah mulai bekerja terus, Pak. Ya, jangan sampai ini terhenti. Iya. Wujud konkretnya apa Pak? Kalau ke depannya berkembang, apakah yang saya bayangkan tuh nanti ada suatu kelompok gitu, kelompok kerajinan kalau menurut tangan. program Bamaknas ini memang kita sudah arah ke sana Pak nanti. Jadi kita membentuk satu kelompok pertanian di bidang organisasi Kristen yang sama ini supaya betul ini berjalan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dan itu sudah sempat diceritakan sudah berjalan. Sehingga ini berarti soal pengembangan lagi ya. Pengembangan lagi betul. Ya. Tapi tidak lepas dari sumber dana juga. Sumber dana tadi ya. Oke, saya bisa menangkap. Jadi peran Bamaknas ini nanti ke depannya konkretnya akan buat kelompok-kelompok kerajinan tangan, perkebunan ya. Selain yang ibadah pastinya semua itu ibadah tetap kegiatan rohani seperti Natal bersama ikut andil Paskah juga bersama Paskah bersama. Oh, begitu. Itu demi pemberdayaan umat. Betul. Untuk mendewasakan, untuk meningkatkan kedewasaan iman. Iman Kristen. Jadi bergabungnya ada ekonomi, ada ekonomi kreatif di dalam kehidupan keagamaan. Betul. Karena memang itulah yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus sendiri bahwa memang karitas itu yaitu membantu yang lain dalam bidang apapun Pak. Melayani. Baik Pak Pendeta Deriu. Ya. Pertemuan kita singkat sekali. Oke, terima kasih Pak. Ini cukup lumayan. Jadi sudah memberikan informasi yang banyak, bukan banyak ya, informasi tentang peran Bamaknas itu sendiri di tengah-tengah konteks Kabupaten Sampas. Setidaknya kita para pendengar dapat mengetahui
Bamaknas itu apa secara umum ya Pak ya? Iya, Karena kalau pendalaman mungkin kita buka session berikutnya ya. betul. Iya, nanti. Secara umum dan bisa mengenal tentang peran Bamaknas yang tidak hanya dalam peribadatan, Iya. tapi juga Dalam bidang dalam ekonomi ekonomi kreatif. kreatif. Iya. Biarlah kedepannya Pak Pendeta Deriu dalam sebagai pimpinan Bamaknas bisa sukses Amin. dan bisa membentuk kelompok ya, Amin, amin. membentuk kelompok-kelompok baru, ekonomi kreatif, perkebunan, semuanya sehingga memberdayakan, membantu gereja, gitu Siap, ya, siap. sebagai rekan sekerja ya. Amin. Ada istilah rekan sekerja Allah kan? Betul. Iya ya. Sekerja lah. Iya. Sekerja Allah ya. Sama-sama memberdayakan dan sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Deriu sebagai sama-sama. Ketua Bamaknas telah Sama-sama. hadir di podcast kami Gemah Gerakan Moderasi Beragama. Amin. Podcast Terima for kasih. everyone. Sampai jumpa di session berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mari, Pak. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore.